Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak masih semangat ya belajarnya? Pada hari ini kita akan membahas materi semua bersih hidup menjadi nyaman atau toharoh. Meliputi apa saja? Yang pertama yaitu dalil nakli tentang toharoh, yang kedua ketentuan toharoh, dan yang ketiga hikmah toharoh. Apa pentingnya toharoh dalam kehidupan kita? Perlunya kita mempelajari materi toharoh? Tentunya sangatlah penting. Karena apa? Toharoh merupakan salah satu bagian syarat sahnya sholat, yaitu suci. Suci dari hadas dan najis, suci dari hadas kecil maupun hadas besar, suci badan, pakaian, dan tempat, yang merupakan syarat sahnya sholat. Dalil nakli tentang kebersihan atau toharoh adalah at-tohuru syatrul iman, kebersihan sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Lalu apa itu toharoh? Kita simak penjelasan berikut ini. Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan dia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Adapun najis dibagi menjadi tiga. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan. Yang kedua, najis mutawasitoh atau najis sedang. Yang ketiga, najis mughalladoh atau najis berat. 1. Najis mukhafafah merupakan najis ringan. Contohnya adalah air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI. Lalu cara menyucikannya adalah dengan memercikkan air pada permukaan yang terkena najis. 2. Najis mutawasitoh adalah najis pertengahan. Contohnya darah, nanah, tinja, air seni, bangkai binatang, dan sebagainya. 2. Najis mutawasitoh dibagi menjadi 2. 1. Najis hukmiyah, 2. Najis ainiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujud, bau, dan rasanya. Cara menyucikannya adalah cukup mengalirkan air pada permukaan yang terkena najis. Yang kedua, najis ainiyah, najis yang tanpa wujudnya dan bisa diketahui melalui bau dan rasanya. Cara menyucikannya dengan menghilangkan wujudnya atau zatnya, rasa, bau, dan warnanya menggunakan air yang suci. Misalkan darah, baju kalian terkena darah, maka baju tersebut darah harus dihilangkan, kemudian dibersihkan dengan air yang mengalir sampai hilang bau, warna, dan rasanya. Yang ketiga adalah najis mughalladoh, merupakan najis berat. Contohnya, najis yang bersumber dari anjing atau babi. Misalkan baju kalian atau tangan kalian terkena air liur anjing atau babi, atau segala sesuatu yang bersumber dari anjing atau babi. Maka kalian harus menyucikannya dengan membasuhnya sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Selanjutnya adalah tentang hadas. Hadas dibagi menjadi 2, hadas kecil dan hadas besar.
Kita terkena hadas kecil jika kita mengalami 1. Keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur atau anus, seperti buang angin, buang air kecil, atau buang air besar. Contoh, misalkan kalian dalam keadaan berwudu, lalu tanpa sengaja kalian buang angin, maka wudhu kalian batal dan harus wudhu kembali. Yang kedua, kita terkena hadas kecil jika kita mengalami hilang akal, pingsan, gila, atau tertidur. Yang ketiga, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Yang keempat, menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Contoh, misalkan kalian mau sholat, sudah berwudu, kemudian tanpa sengaja kalian melakukan hal-hal yang ibu sebutkan tadi, maka wudhu kalian batal dan harus wudhu kembali. Dalam menyucikan hadas kecil dengan istinja, wudhu, atau jika tidak ada air, bisa dengan tayamum. Apa itu istinja? Istinja adalah bersuci dari buang air kecil atau buang air besar. Istinja bisa dilakukan menggunakan air, atau jika tidak ada air, maka bisa menggunakan batu. Selanjutnya adalah hadas besar. Kita terkena hadas besar jika mengalami 1. Haid atau menstruasi, 2. Keluar mani, 3. Berhubungan suami istri atau bersetubuh, 4. Melahirkan atau wiladah, 5. Nifas, 6. Meninggal dunia. Jika kalian mengalami salah satu dari yang saya sebutkan tadi, maka kalian termasuk berhadas besar. Lalu bagaimana sih cara bersuci jika kita mengalami hadas besar, yaitu dengan mandi wajib. Mandi wajib adalah membasuh seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan air yang suci. Jika tidak ada air, maka mandi wajib bisa diganti dengan tayamum. Contoh, misalkan seorang perempuan sedang haid atau menstruasi, maka perempuan tersebut sedang berhadas besar. Jika haid atau menstruasi itu sudah selesai, maka perempuan tersebut wajib mandi besar atau mandi wajib. Lalu bagaimana hukumnya jika seorang perempuan sudah selesai haid, kemudian melaksanakan sholat tanpa mandi wajib, maka sholatnya tidak sah. Itulah pentingnya kita belajar toharoh. Terkait hadas besar, perempuan mengalami peristiwa khusus yang tidak dialami oleh laki-laki, seperti haid, nifas, dan istihadah. Apa itu haid, nifas, dan istihadah? Perempuan wajib tahu dan wajib belajar. 1. Haid atau menstruasi adalah darah yang keluar saat kondisi sehat. Ciri-ciri secara umum: kental, hangat, baunya kurang sedap, hitam, merah tua, kemudian berangsur-angsur jadi bening. Lalu kapan sih perempuan mengalami masa haid? Yaitu mulai berumur 9 tahun atau rata-rata dimulai umur belasan tahun. Berapa lama waktu haid atau menstruasi? Minimal sehari semalam, biasanya 6 atau 7 hari, dan maksimal 15 hari. Jika darah keluar lebih dari 15 hari, maka disebut dengan darah istihadah atau darah penyakit. Maka wajib tetap sholat. Jika mengalami ini, segeralah berkonsultasi dengan dokter. Perempuan yang sedang haid tidak boleh melaksanakan sholat, puasa, membaca, atau menyentuh Al-Quran, berhubungan suami istri, tawaf,
dan cerai dari suami. 2. Nifas adalah darah yang keluar sesudah melahirkan, setelah kosongnya rahim dari kehamilan meskipun hanya segumpal darah. Sedikit banyaknya darah nifas itu bervariasi, ada yang hanya 1 tetes, keluar sehari atau 2 hari saja, namun rata-rata 40 hari, maksimal 60 hari. Cara bersucinya adalah dengan mandi wajib, karena nifas termasuk hadas besar. 3. Istihadah atau darah penyakit merupakan darah yang keluar tidak pada hari-hari haid dan nifas. Contoh, misalkan seorang perempuan mengalami istihadah, maka perempuan tersebut wajib sholat. Darah istihadah ada 4 macam. 1. Keluar kurang dari masa haid. 2. Keluar lebih dari masa haid. 3. Keluar sebelum usia haid atau setelah masa menopause. 4. Keluar lebih lama dari masa nifas. Hikmah toharoh. Toharoh itu sangatlah penting, memiliki keutamaan atau manfaat yang sangat luar biasa bagi kita. Di antaranya, 1. Orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala penyakit, kuman ataupun kotoran. 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang menjaga wudhu, wajahnya akan bersinar saat dibangkitkan dari kubur. Hikmah toharoh yang ketiga adalah dapat dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kebersihan adalah pangkal kesehatan. 5. Kebersihan akan membuat kita menjalani hidup lebih nyaman. Semoga penjelasannya bisa dipahami. Terima kasih, sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.